Perjalanan seringkali dimulai bukan dari langkah pertama, melainkan dari sebuah keputusan. Di ujung selatan Buton, kami menemukan tempat yang membuat waktu berjalan terasa lebih lambat. Inilah perjalanan kami, tim KKN Cahaya Busel 2025 di Buton Selatan. Ada perjalanan yang tidak sekedar berpindah tempat, melainkan berpindah makna. Bagi kami, keberangkatan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tapi tentang menjemput pengalaman yang belum pernah kami temui sebelumnya. Pagi itu, 22 Juni 2025, kami berangkat dari Gerasa Babramana. Masih dengan rasa di punggung, wajah-wajah antusias dan sedikit gugup tentang bagaimana hari-hari ke depan akan berjalan. Malam harinya kami tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Dari sanalah KM Tidar, sebuah kapal besar yang akan membawa kami menuju Bau-Bau menunggu, menatap laut lepas yang belum kami kenal. 2 hari 3 malam di atas kapal, waktu terasa melambat, tapi tak pernah benar-benar sepi. Sesekali kami berkumpul di geladak, membiarkan angin laut memecah hening, sambil berbagi cerita yang kadang tak penting, tapi terasa berarti. Tanggal 24 Juni, kapal singgah sebentar di Makassar. Hanya 3 jam transit sebelum kembali mengarungi laut menuju Bau-Bau. Dini hari 25 Juni 2025, kapal akhirnya merapat di Pelabuhan Murgu. Kami tiba di Bau-Bau dengan rasa lega yang sulit dijelaskan. Dari sana, perjalanan berlanjut, menghadiri seremoni pelepasan KKN kolaborasi di Universitas Muhammadiyah Buton. Lalu penyambutan oleh Pemkab Buton Selatan di Batauga. Dan ketika semua seremoni pembukaan selesai, kami pun melanjutkan perjalanan terakhir menuju 2 tempat yang akan jadi rumah baru selama 50 hari ke depan. Desa Gaya Baru di Lapan Dewa dan Desa Gerak Makmur di Sampolawa. Pagi pertama di Buton Selatan tiba dengan tenang. Angin dari Teluk Lande membawa udara asin yang lembut, sementara cahaya matahari perlahan menyelinap ke sela pondok tempat kami beristirahat. Hari-hari pertama berjalan cepat, waktu seolah berputar lebih singkat dari biasanya, karena setiap detiknya terisi dengan langkah dan cerita baru. Dari balai desa ke titik-titik kegiatan, kami mencoba mengenali kebutuhan dan potensi di setiap sudut desa. Seolah tak mengenal lelah, keesokan harinya kami kembali turun ke lapangan, berdiskusi bersama warga, menyimak gagasan mereka tentang apa yang bisa dilakukan bersama. Mereka menyambut kami dengan terbuka, hangat, apa adanya dan penuh semangat. Kami ikut bergotong royong bersama warga, membersihkan lingkungan desa, menata Waburi Park di Gaya Baru, hingga Pantai Singku di Gerak Makmur. Suatu kali, kami bahkan berkesempatan bertemu langsung dengan Insinyur Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, yang menyemangati kami untuk terus berbuat bagi daerah ini.
hari-hari terasa padat, tapi justru dari kepadatan itu kami belajar arti kerjasama. Memasuki minggu-minggu selanjutnya, kami semakin membaur dengan warga. Rasanya batas antara kami dan mereka mulai memudar dan berganti menjadi kita. Di SD, kami menjalankan program gerakan sekolah menyenangkan. Sebuah gerakan akar rumput yang mendorong transformasi pendidikan yang lebih memanusiakan dengan menumbuhkan budaya belajar yang kolaboratif, inklusif, dan menyenangkan. Anak-anak datang dengan senyum yang tulus, mata mereka berbinar setiap kali kami membawa permainan atau cerita baru. Tawa mereka memenuhi ruang kelas, suara yang sederhana tapi menenangkan. Bersama warga desa setempat, kami mengadakan sosialisasi psikologi kasih sayang ibu terhadap anak, juga pelatihan olahan pangan lokal, mulai dari dimsum, pempek, hingga sempol ikan tuna, komoditas utama di wilayah ini. Di sisi lain, kami juga ikut membantu pembangunan fisik, merevitalisasi lampu penerangan jalan, membangun pipa tripikon es, dan memperbaiki fasilitas yang selama ini terbatas. Di masjid, kami menjadi bagian dari TPA. Anak-anak membaca huruf demi huruf dengan sabar, penuh semangat, dan rasa ingin tahu. Memasuki minggu pertengahan, kami mulai menyambangi SMP. Semangat mereka tak kalah besar. Rasa ingin tahu yang tumbuh di mata mereka membuat setiap sesi belajar terasa hidup. Kami berbagi sedikit yang kami tahu, tapi yang kami dapat justru lebih banyak. Kejujuran, semangat, dan tawa muda yang menular. Di sela-sela kesibukan, kami tetap menyempatkan diri menikmati pemandangan Teluk Lande, laut biru yang tenang, langit yang luas, dan sabana yang menyala keemasan ketika matahari tenggelam di ujung barat. Dari Waburi Park, kami bisa melihat seluruh bentang teluk. Dan dari Karamba Resto di Gerak Makmur, kami bisa menatap dunia bawah laut yang begitu hidup. Keindahan itu mengajarkan kami satu hal. Keindahan tidak hanya untuk dinikmati, tapi juga dijaga. Sebab itulah kami berupaya mengembangkan potensi desa melalui pelatihan dan sosialisasi peningkatan SDM di sektor pariwisata, agar warga bisa terus mengolah, merawat, dan menghidupkan keindahan yang sudah mereka miliki sejak lama. Meski waktu terus berjalan, semangat gotong royong tak pernah hilang. Kami masih sering turun bersama warga, membersihkan, menata, tertawa, dan menikmati setiap sore yang perlahan berubah jadi malam. Di antara kesibukan, selalu ada ruang untuk duduk bersama, berbagi cerita, atau sekadar diam menikmati suara laut. Memasuki sepertiga akhir masa KKN, kami melanjutkan pengabdian ke tingkat SMA. Anak-anak di sana menyambut dengan antusias, berani bertanya, dan terbuka pada hal-hal baru yang kami bawa.
Mereka bukan sekedar peserta kegiatan, tapi cerminan masa depan desa. Generasi yang akan melanjutkan setiap langkah kecil yang kami mulai. Suasana antusias terlihat di halaman SMA Negeri 2 Sampulawang saat puluhan mahasiswa KKN. 1 bulan lebih kami mengabdi di Buton Selatan. Kini, cerita yang kami ukir sejak awal mulai mendekati ujungnya. Minggu ke-7 menjadi minggu yang penuh tawa, bahagia, sekaligus haru. Kami mengadakan berbagai lomba, anak-anak, remaja, hingga orang tua. Semua ikut bersenang-senang. Dan akhirnya, semua rangkaian kegiatan kami tutup dengan sebuah malam yang hangat dan berkesan. Ramah Tamah Landai dan Buton Selatan Cultural Festival. Dari tawa hingga tangis, dari awal sampai akhir, semuanya menyatu dalam satu ruang yang sama. Kebersamaan. Malam itu Buton Selatan terasa sangat istimewa. Dan kami sadar, kebersamaan ini mungkin tak akan terulang dalam bentuk yang sama, tapi akan selalu tersimpan dalam ingatan sebagai waktu yang membuat kami lebih dekat dengan orang lain dan mungkin juga dengan diri sendiri. Seperti kata pepatah, setiap awal akan berakhir. Sejak pertama kali kami menjejak tanah Holio, kami tahu bahwa setiap pertemuan diam-diam menyimpan janji perpisahan. Dan ketika hari itu akhirnya datang, kami sudah menyiapkan diri, meski tak benar-benar siap untuk berpisah. Rasanya baru kemarin kami tiba, membawa semangat dan rencana, tapi waktu berjalan tanpa terasa. Kini, semua yang kami bangun, setiap tawa, setiap langkah, harus sementara kami tinggalkan. Kami berpamitan kepada warga, meminta maaf atas segala hilaf, berterima kasih atas kehangatan, atas rumah yang mereka berikan jauh dari rumah kami sendiri. Di jalanan desa yang dulu terasa asing, kini setiap sudutnya menyimpan kenangan. Pelukan, tangis, lambaian tangan, semuanya melebur jadi satu di bawah langit Teluk Landai yang tenang. Sedih memang, tapi di baliknya ada rasa syukur karena pernah menjadi bagian dari kehidupan di sini. Terima kasih Desa Gaya Baru. Terima kasih Desa Gerak Makmur. Terima kasih Buton Selatan untuk orang-orangnya, kenangannya, dan segala isinya. Sampai jumpa di lain waktu, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Oh, emang ya. 52 jam. Iya. Kata-kata hari ini. Kamu apa? Oke.
bakar-bakaran ikan sama bikin kasuami kita.